Hai Moms, pernahkah kalian mendengar istilah tentang obat penguat kandungan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang harus dikonsumsi ibu hamil selama dalam kehamilannya? Tujuannya apa? Untuk menjaga kehamilannya tetap sehat. Nah, pertanyaannya sebenarnya pada kondisi-kondisi apa sih Moms yang sedang hamil ini memerlukan obat-obat seperti itu? Obat-obat penguat kandungan. Yang kita akan bahas pada video kali ini. Nah, jadi Moms yang dulu mungkin pernah hamil kemudian diberikan obat-obat penguat kandungan oleh dokternya atau bidannya, atau mungkin yang kondisi sekarang yang sedang hamil diberikan obat-obat tersebut, tujuannya sebenarnya apa sih, kenapa kok diberikan itu? Kita akan bahas ya. Jadi pada prinsipnya obat penguat kandungan ini sebenarnya adalah obat-obat yang mengandung hormon terutama progesteron. Sebenarnya Moms waktu hamil, hormon progesteron ini akan naik ya, mencapai kadar yang cukup tinggi di dalam tubuh. Bahkan bisa 20 kali lipat daripada normalnya sebelum hamil. Tujuannya adalah hormon progesteron ini sebenarnya menjaga kandungan Moms tetap kuat. Ya, rahimnya, otot rahimnya tetap kuat. Menjaga janin tetap dalam kondisi baik di dalam. Ya, meskipun nanti ketika bayinya udah makin gede, tapi kandungannya tetap kuat. Tapi ternyata ada loh beberapa kondisi di mana Moms waktu hamil harus diberikan obat-obat hormonal itu. Ya mungkin aja hormon progesteron Moms cukup rendah pada waktu itu. Atau memang harus diberikan karena ada indikasi-indikasi khusus. Ya, pertimbangan khusus dari dokternya. Ya, yang pertama adalah jika Moms pernah mengalami keluhan seperti ancaman keguguran. Atau secara medis kita sebutnya abortus imminens. Abortus imminens ini sendiri adalah kondisi di mana Moms sedang hamil, mungkin usianya kehamilannya masih kurang dari 20 minggu, tapi sempat mengalami perdarahan. Entah itu flek atau mungkin darah yang lumayan banyak. Tapi kondisi janin masih bagus di dalam, masih ada di dalam rahim. Artinya itu sebenarnya hanya ancaman keguguran aja. Ini sering sekali ya kejadian pada Moms yang sedang hamil muda. Karena hamil muda itu memang cukup rentan ya. Ketika kehamilannya mungkin kandungannya atau mungkin bakal janinnya tidak dalam kondisi bagus, rentan sekali terjadi keguguran. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini, jika Moms waktu hamil muda ya, terutama sering mengalami hal-hal tersebut seperti ngeflek atau sempat mengalami perdarahan, dokter pasti akan memberikan obat-obat penguat kandungan. Ya, obat yang mengandung hormon progesteron itu tadi. Tujuannya supaya ya setidaknya bisa membantu supaya kandungan Moms tetap kuat ya. Meskipun ya tidak semuanya akan tetap berjalan ya, kehamilannya ada juga yang tetap keguguran. Tapi setidaknya hal-hal itu bisa membantu Moms untuk menjaga kehamilannya tetap sehat. Kemudian kondisi yang kedua adalah jika Moms dulu pernah ya memiliki riwayat keguguran. Ini mungkin hamil kedua atau hamil ketiga, tapi dulu pernah mengalami hal tersebut. Sekali atau bahkan 2 kali atau bahkan lebih. Yang kita sebut sebagai abortus berulang, keguguran yang berulang. Ini memang adalah kondisi khusus ya, di mana mungkin penyebabnya ya sebenarnya cukup banyak. Salah satunya bisa jadi karena kandungan Moms-nya cukup lemah pada saat hamil. Sehingga diberikan obat-obat penguat kandungan. Sebenarnya obat penguat kandungan pun ini menjadi opsi yang awal yang bisa diberikan untuk kondisi-kondisi seperti itu. Sebenarnya ada banyak prosedur seperti ikat rahim atau yang lainnya ya. Tapi ini adalah salah satu indikasi atau alasan gimana dokter memberikan obat penguat kandungan itu. Jadi memang pada kondisi yang cukup khusus. Atau pada kondisi yang nggak sampai keguguran lah. Atau minimal pernah melahirkan prematur. Ya, mungkin di kehamilan sebelumnya pernah melahirkan bayi di mana usia kehamilannya masih di bawah 37 minggu. Ya, mungkin masih 32, 34 atau 35 minggu, di mana kondisi ini sebenarnya cukup riskan sekali pada kondisi janinnya. Karena janin kalau belum siap lahir tapi dia keluar duluan, itu beresiko menyebabkan cacat janin atau mungkin dia tidak bisa bernafas sendiri ya ketika habis dilahirkan, atau kondisi-kondisi yang berhubungan dengan kurang matangnya organ-organ dalam dari janin itu sendiri. Makanya pada kondisi Moms yang mungkin punya riwayat pernah melahirkan prematur, dokter bisa nih memberikan obat-obat penguat kandungan untuk menjaga supaya kandungannya tetap kuat, tetap sehat, sampai nanti persalinan dengan usia kehamilan yang cukup matang. Kemudian kondisi apa nih yang menyebabkan Moms harus mengkonsumsi obat penguat kandungan? Sebelum kita bahas, dilanjutkan nanti ya. Ini ada informasi bagus buat Moms yang sebentar lagi mau lahiran, atau baru aja melahirkan, atau mungkin
punya kerabat yang habis menjalani operasi misalkan. Kalian bisa konsumsi Canamix ini yang membantu proses penyembuhan luka. Ya, baik luka lahiran normal, lahiran sesar, atau luka operasi yang lainnya. Ya, saya sempat memakai Canamix ini pada teman saya, terutama ya kenalan kerabat saya yang pernah operasi hernia. Saya sempat share di Instagram Story kemarin kalau nggak salah ya. Jadi pada waktu itu saya berikan ya sebenarnya perawatan luka biasa, tapi saya tambahkan dengan ekstrak ikan gabus dari Canamix ini. Jadi ikan gabus itu bagus sekali karena tinggi protein dan juga albumin mempercepat ya proses penyembuhan luka. Jadi lukanya itu cepat, 5 hari sampai 7 hari bahkan sudah kering banget. Ya sudah bagus, sudah bisa aktivitas seperti biasa. Jadi buat kalian yang bentar lagi mau lahiran ya, sudah direncanakan sesar ataupun normal, dengan adanya luka mungkin nanti ya, luka bekas operasi atau bekas lahiran normalnya, bisa konsumsi Canamix ini. Dimana belinya kalian bisa dicari di Shopee ya, Canamix ini, atau nanti kalau kalian ribet, saya nanti akan sertakan linknya di kolom deskripsi, diklik aja linknya, nanti bisa langsung diarahkan ke Shopee. Kebetulan lagi gratis ongkir seluruh Indonesia, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Dan juga mungkin moms yang menjalani proses kehamilan yang khusus, misalkan kehamilan saat ini dibantu dengan proses bayi tabung contohnya. Biasanya dokter juga memberikan obat-obat penguat kandungan pada kondisi ini. Karena tujuannya ya supaya bakal janin yang sudah terbentuk ini bisa bertahan sampai moms lahiran. Ya setidaknya ya sampai matur lah, ya 37 minggu ke atas. Supaya pertumbuhannya juga nggak terganggu. Atau pada kehamilan khusus lainnya, misalkan moms sedang hamil kembar ya, kembar 2 atau bahkan lebih ya. Sebenarnya ini bukan indikasi mutlak banget ya, cuman memang pada kondisi moms yang sedang hamil kembar, ini kan kehamilan yang berbeda daripada normalnya. Normalnya manusia ya hamilnya cuma 1 gitu ya, tapi ternyata kalau hamilnya kembar 2 atau bahkan lebih, dokter bisa memberikan obat-obat penguat kandungan. Karena kan kehamilannya ini janinnya ada lebih dari 1 di dalam, sehingga mungkin rentan sekali muncul kontraksi, atau moms kalau capek sedikit muncul flek, perdarahan, atau yang lainnya. Makanya biasanya dokter juga bisa memberikan obat penguat kandungan pada kehamilan yang seperti ini, yang kehamilan kembar 2 atau bahkan lebih. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah saya harus mengkonsumsi obat penguat kandungan ini, dok? Sebenarnya tidak harus, balik lagi tergantung kondisi kehamilan kalian. Lebih baik kalian tanyakan atau konsultasikan dengan dokter kandungan kalian apakah perlu dibantu dengan obat-obat penguat kandungan sejenis ini. Obat yang mengandung hormon progesteron turunannya. Karena memang meskipun ini aman-aman aja dikonsumsi sewaktu hamil, tapi kalau digunakan pada kondisi yang tidak tepat, ya, ini juga bisa menyebabkan efek samping. Ya, efek samping yang paling sering pada penggunaan obat-obat penguat kandungan adalah gangguan pembekuan darah atau sumbatan pembekuan darah. Atau mungkin juga bisa gejala-gejala sembelit yang lebih berat, konstipasi. Bahkan karena sembelitnya sampai menyebabkan sakit perut, atau bahkan kondisi munculnya ambeien. Ya, ini tentunya kondisi-kondisi yang ya ada yang sepele, ada yang enggak juga. Makanya kalau moms lagi hamil, jangan selalu juga minta obat penguat kandungan biar nggak kenapa-kenapa. Kalau kandungan moms sehat-sehat aja ya sebenarnya nggak perlu obat-obat penguat kandungan seperti ini ya. Baik, kapan saya harus mengkonsumsi obat penguat kandungan? Ya, ini tentunya bisa dijawab oleh dokter kandungan kalian. Nggak bisa saya jawab, karena setiap kondisi kehamilan ini berbeda, unik. Setiap ibu hamil itu bisa beda-beda. Ya, tentunya untuk pemberian obat-obat ini memang kalau jangkanya cukup panjang, misalnya beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan, harus pengawasan oleh dokter. Ya, jadi supaya nanti juga bisa dipantau apakah muncul efek samping yang tidak diinginkan atau penggunaan obat yang terlalu berlebihan. Makanya balik lagi, tanyakan ke dokter kalian untuk penggunaan obat ini berapa lamanya. Hanya informasinya tentang kondisi-kondisi yang membuat moms harus mengkonsumsi obat penguat kandungan. Balik lagi, nggak semuanya ya. Tanyakan ke dokter kandungan kalian bagaimana sebaiknya Anda harus mengkonsumsi atau enggaknya. Kalau misalkan saat ini buat yang sedang hamil, sedang mengkonsumsi, ya diikuti aja sesuai saran dokternya. Sampai kapannya juga tergantung kondisi moms dan juga saran dari dokter kalian. Balik lagi ya, kondisi setiap ibu hamil itu beda-beda dan juga unik. Tergantung kondisinya masing-masing. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.